Perkenalkan, saya Nafila Sari. Saya di sini selaku Ketua Komunitas Bisnis Kopma Al Hikmah Yan Ponorogo periode 2021-2022. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman komunitas bisnis yang sudah mau bergabung di komunitas bisnis. Kita di sini belajar sama-sama ya. Meskipun saya di sini selaku ketua ataupun saya mewakili dari pengurus, tapi di sini saya juga masih belajar, masih sama dengan kalian semua di sini. Kita sama-sama belajar di komunitas bisnis itu bagaimana sih bisnis itu seperti apa, seperti itu ya. Kemudian saya juga mohon maaf kepada teman-teman juga dikarenakan untuk kajian kedua kali ini kita adakan secara offline. Dikarenakan karena situasi dan kondisi yang masih pandemi juga dan juga domisili ataupun rumah teman-teman semua yang jauh seperti itu. Jadi dari pengurus sendiri nanti akan mengusahakan untuk pertemuan kedepannya ataupun mungkin di kegiatan-kegiatan lainnya kita akan adakan secara offline atau tatap muka ya. Itu ditunggu saja infonya lebih lanjut. Untuk sekarang yaitu langsung ke topik pembahasan ya. Untuk kajian kedua kali ini yaitu mengenai perencanaan usaha atau sering kita kenal dengan yang namanya business plan. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya apa sih itu business plan seperti itu, tapi kan ya masih ada juga yang belum paham ya. Tuh. Makanya kita di sini harus benar-benar paham mengenai bisnis plan itu apa. Kenapa kok dalam memulai suatu usaha ataupun bisnis kita itu harus melakukan suatu perencanaan seperti itu. Dan perencanaan itu yang pasti harus kita catat, harus kita tulis ya. Sebagai perencanaan kita usaha kedepannya itu seperti apa. Itu langsung saja ke pengertian bisnis plan. Jadi, pengertian bisnis plan ini sendiri itu merupakan usaha-usaha ataupun rencana-rencana ataupun perencanaan yang dikerjakan oleh pelaku wirausaha dengan memperhatikan seperti faktor-faktor kunci dan mengelola permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Jadi, pada intinya suatu perencanaan usaha ini kenapa kok harus dilakukan ya untuk memulai suatu bisnis, karena peran pentingnya bisnis ini sangat membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis. Untuk pertumbuhan yang optimis ini maksudnya supaya bisnis kita kedepannya itu tertarget gitu loh, terplanning seperti itu. Jadi kita bisa meminimalisir seperti resikonya bagaimana, kemudian persaingan dengan pasar itu seperti apa, seperti itu. Dan mungkin kita harus melakukan hal yang bagaimana supaya kualitas produk kita itu bisa menarik konsumen seperti itu. Dan nantinya yang tujuan paling penting yang pastinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan profit ataupun keuntungan seperti itu. Dan yang pastinya yang pastinya semua itu harus dikerjakan dengan halal, dengan mekanisme yang halal ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai kegiatan business plan. Jadi seperti yang saya bilangkan tadi, perencanaan usaha ini merupakan dokumen tertulis, jadi harus kalian tulis nanti. Yang disiapkan oleh seorang wirausaha harus terperinci dan tercatat, yang mengembangkan dan menggambarkan semua usaha yang relevan baik internal maupun eksternal untuk memulai suatu usaha. Jadi kita juga harus memperhatikan baik dari segi internal, baik dari segi eksternal, bagaimana langkah kita ke depannya gitu dalam membuat perencanaan itu tadi. Kemudian di sini seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap ataupun mampu mengerjakan perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Jadi maksudnya itu ketika kita gagal dalam membuat suatu perencanaan kan ya belum tentu kalau semuanya itu bisa berjalan dengan mulus ya.
pasti ya terkadang banyak sekali sekarang pembisnis yang di tengah-tengah ataupun mungkin masih setengah jalan kayak gitu sudah mengalami yang namanya kegagalan. Jadi kalian yang ingin berbisnis ataupun ingin memulai usaha ya, tanamkan pada diri kalian, jangan takut yang namanya gagal, terus mencoba dan mencoba, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan usaha ini juga mencakup berbagai jenis kegiatan, yaitu mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Jadi target ke depan itu seperti apa harus kita prediksi. Kemudian menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Jadi sasaranmu itu seperti apa? Sasaran ini maksudnya itu targetmu ini untuk kalangan apa? Kayak contoh ya, untuk kalangan mahasiswa ataupun masyarakat umum ataupun untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah, kemudian fasilitas apa sih yang kamu perlukan dalam usaha ini? Mungkin dalam usaha pembuatan produk makanan ataupun minuman itu kan pasti kan membutuhkan suatu alat-alat tertentu kan untuk membuat produksinya itu seperti apa. Nah, kemudian membuat program kerja dan perhitungan usaha. Jadi ini harus di planning kapan waktunya pembuatan produk, terus kapan waktunya penjualan, seperti itu harus terjadwal. Kemudian menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Jadi kita harus menentukan langkah-langkah kerjanya. Itu seperti apa? Menentukan rencana anggaran usaha. Jadi anggaran ini itu modalmu ini berapa, harus benar-benar terrinci ini. Mulai dari pengeluaran apa saja, baik itu dari segi alat, dari segi bahan ataupun dan lain-lain. Kemudian membuat kebijakan usaha. Jadi kebijakan usaha ini poin pentingnya itu bagaimana kalian bisa membuat suatu aturan, membuat suatu kebijakan yang dimana untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya itu seperti apa. Itu supaya terhindar dari yang namanya kegagalan itu. Kemudian apa sih yang paling penting dalam sebuah perencanaan? Secara umum dalam sebuah perencanaan yang paling penting itu adalah yang pertama analisis cash flow-nya. Misalnya bisa untuk prediksi profit. Maksudnya kalian dalam perencanaan usaha itu juga harus memperhatikan dari segi profit ataupun keuntungan. Kalian itu kira-kira seberapa gitu loh, dengan modal sekian kira-kira keuntungan kalian itu seberapa gitu, dengan target sasaran yang sekian-sekian, seperti itu. Kemudian detail pelaksanaan ini harus benar-benar terperinci dan harus benar-benar terjadwal ya. Untuk prediksi apa-apa yang akan terjadi, siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini yang jelas kan ya, kalau memang itu yang menghandle dari usaha itu tadi kalian sendiri, ya yang jelas ya kalian sendiri yang harus menanggung resikonya itu seperti apa ketika kita mengalami suatu masalah ataupun suatu kerugian seperti itu. Jadi kita harus siap gitu loh. Dengan membuat planning tadi, perencanaan tadi, kita juga harus siap dengan resiko-resiko yang akan terjadi, kemudian langkah kedepannya itu bagaimana gitu loh. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya komponen-komponen utama perencanaan bisnis isinya sebagai berikut. Ini yang paling penting, komponen-komponen ya. Yang pertama ada ringkasan, kemudian deskripsi perusahaan, barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan, analisis aspek pasar, analisis aspek teknik ataupun produksi, analisis aspek manajemen, analisis aspek finansial atau keuangan. Kemudian untuk selanjutnya mengenai pembahasan penjelasan di komponen-komponen utama ini tadi ya. Yang pertama itu ringkasan bisnis plan. Maksudnya ini tuh kayak berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman lah. Ini mencakup kayak latar belakang proyekmu itu bagaimana. Kenapa kok kamu memilih produk itu? Itu kenapa? Alasannya dengan latar belakang masalah seperti apa? Seperti itu. Yang ditentukan dengan kondisi juga, situasi dan kondisi juga, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya ya, ini mengenai deskripsi perusahaan, deskripsi usaha.
Jadi di sini pada intinya di dalam deskripsi perusahaan ini berisi gambaran singkat mengenai profil perusahaan yang akan menjalankan proyek. Maksudnya itu tujuan ataupun sasaran, targetmu di dalam deskripsi perusahaan ini seperti apa. Seperti itu. Itu harus benar-benar terperinci dan harus kalian prediksi juga sasarannya seperti apa. Seperti yang saya contohkan tadi, sasarannya mungkin untuk kalayak mahasiswa ataupun mungkin contohnya cemilan ya. Cemilan itu kan untuk masyarakat umum. Jadi bisa mahasiswa, mungkin bisa dari masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas seperti itu kan mereka bisa menikmati seperti itu. Yang selanjutnya setelah deskripsi perusahaan ini ada mengenai barang atau jasa atau produk ya yang diproduksi atau dipasarkan. Jadi di sini berisi gambaran barangmu atau produkmu yang akan kamu bisniskan, yang akan kamu jalankan, yang akan kamu jualkan atau yang akan kamu buat. Jadi apa yang akan kamu produksi atau kamu pasarkan, alasan barang atau jasa tersebut diproduksi dan manfaatnya itu seperti apa, benefit yang didapat seperti apa untuk konsumen atau feedback mungkin ya, seperti itu. Jadi ini harus benar-benar diriset ya. Kenapa kok kita harus memilih barang ini? Kenapa kok kita harus memilih produk ini? Seperti itu loh. Kayak contoh sekarang kan saatnya pandemi ya. Kebanyakan kan kita membutuhkan kayak alat kesehatan seperti masker, pelindung alat kesehatan masker, terus kayak hand sanitizer seperti itu. Nah, kita bisa produksi seperti itu, bisa jualan seperti itu. Karena memang mengingat sikon sekarang ya memang yang paling pesat kebutuhannya masyarakat itu yaitu seperti itu. Kemudian ada analisis aspek pasar, yaitu yang berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya, itu bagaimana, terus kemudian kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, dan usaha-usaha pemasarannya. Kemudian peluang bisnis dan prospeknya ya, hal-hal yang perlu dikupas dalam peluang bisnis. Apa yang bisa kita buat? Gitu. Apa yang bisa kita buat? Itu kita juga harus melakukan riset, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, harus disesuaikan dengan persaingan di pasar itu bagaimana, seperti itu. Dan targetmu seperti apa? Jadi kita harus benar-benar memplanning semuanya itu, merencanakan semua itu dengan sistematika yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pasar ini membutuhkan apa? Itu. Apa sih peluang di dalam pasar ini? Kira-kira apa bisnis yang cocok? Contohnya kayak sekarang saat pandemi ya masker ataupun hand sanitizer itu kan semua masyarakat itu membutuhkan, dan itu merupakan suatu hal yang sangat penting gitu loh, dan pasti lakunya di saat kondisi yang sedang seperti ini. Kemudian yang ketiga, perlunya menciptakan kebutuhan konsumen. Nah, perlunya menciptakan kebutuhan konsumen di saat pandemi. Kebutuhan konsumen itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kayak masker, hand sanitizer seperti itu. Kemudian melihat masih adakah peluang? Ada, karena memang masyarakat membutuhkan produk tersebut, ya kan? Kemudian layakkah peluang itu kita garap? Yang jelas di sini kita harus memperhatikan kualitas, kelayakan dari produk yang kita buat nih tadi. Mungkin kita bisa buat berbagai macam bentuk model ataupun motif dari masker itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin dari hand sanitizer itu kita bisa buat supaya aromanya itu lebih lebih wangi kayak gitu. Itu bisa kita planningkan itu seperti apa supaya masyarakat itu bisa tertarik gitu loh.
Kemudian posisi perusahaan dalam pasar. Nah, yang pertama ya, pasar yang hendak dikuasai atau target pasar ini berapa. Kemudian yang kedua, posisi dalam pasar atau positioning, apakah sebagai leader, pemimpin pasar gitu. Terus follower atau pengikut atau nicher, pengisi ceruk atau relung pasar itu seperti apa. Kemudian selanjutnya, analisis aspek teknik atau produksi. Jadi kita harus menganalisis juga aspek tekniknya, terus ataupun produksinya. Yang pertama, lokasi, dekat konsumen atau dekat bahan baku. Ini kan perlu dipertimbangkan ya. Ketika kita memulai suatu bisnis, kita juga harus menghemat modal juga gitu loh. Jadi dekat dengan konsumen, contohnya kayak kita sebagai mahasiswa ya gitu, kita bisa membuat suatu usaha, mungkin seperti jajanan ataupun makanan-makanan ringan dan sebagainya, dan itu bisa kita jual di kantin seperti itu, kantin Kopma gitu kan, atau dekat bahan baku. Nah, dekat bahan baku ini contohnya yaitu seperti misalnya kita membuat keripik ya mungkin. Nah, keripik kan sekarang kayak di pedesaan itu, kebetulan rumah saya di Pacitan ya, itu kan banyak sekali kayak umbi-umbian, terus kayak ketela ataupun apalah itu dan lain sebagainya. Dan itu kan merupakan kayak sumber daya ya, dan itu dekat gitu loh dengan kita, dengan bahan baku seperti itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga, dan itu tidak perlu biaya untuk kita keluar modal jauh-jauh harus pergi ke sana, harus pergi ke situ kayak gitu. Itu kan malah boros gitu loh, malah bukannya meminimalisir keuangan tapi malah melonjak nanti pengeluarannya seperti itu. Terus kemudian ada luas atau skala produksi, bisa menggunakan pertimbangan keuntungan maksimum atau biaya rata-rata terendah itu. Kira-kira target keuntungan maksimummu itu bagaimana, sampai seberapa. Kemudian rata-rata terendahmu itu kerugian ataupun keuntungan terendah itu kira-kira berapa gitu. Kita harus menyesuaikan, kita harus membuat planning juga seperti itu. Kemudian layout garis jika pengelompokan mesin atau peralatan menggunakan urutan proses produksi atau layout fungsi jika pengelompokan mesin atau peralatan atas dasar fungsi yang sama itu dijadikan satu gitu. Jadi urutan proses produksi ini harus terperinci juga seperti itu, yang disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang sama. Kemudian selanjutnya pembelian mesin atau teknologi yang hendak dipakai, padat teknologi atau padat karya atau tenaga. Jadi yang pasti kan yang namanya teknologi sekarang kan banyak sekali ya teknologi yang memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Mungkin kayak contoh mungkin mesin mixer ataupun blender ataupun penggiling daging ataupun oven dan lain sebagainya seperti itu. Itu kan juga semuanya itu butuh yang namanya modal ataupun pengeluaran untuk membeli produk tersebut gitu loh. Kalau seandainya kita minjem itu ya kayak kesannya itu nggak etis kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikan ini juga. Kemudian analisis aspek manajemen ya. Ini bisnis atau proyek dalam masa pembangunan, dalam masa merintis ya. Jadi di sini berisi kajian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan proyek sampai proyek siap beroperasi, jelas ya. Dan yang kedua harus bisa menjawab berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut sesuai dengan analisis yang kalian buat tadi. Kemudian bisnis atau proyek yang sudah berjalan atau beroperasi, ini berisi kajian apa bentuk badan hukum organisasi pengelolanya seperti itu.
Ini contoh-contoh ini ya, perusahaan-perusahaan ya, ada perseroan, firma, koperasi, PT, atau yang lainnya seperti itu. Itu organisasi yang berbadan hukum. Tuh. Terus struktur organisasinya itu seperti apa? Terus jumlah karyawan yang dibutuhkan itu seperti apa ya ketika kita membangun sebuah perusahaan, itu kita harus memperhatikan dari segi ininya. Kemudian persyaratan karyawan untuk jabatan ini seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu. Terus proses rekrutmennya seperti apa, kemudian jenjang karir dan lainnya itu bagaimana gitu. Kemudian analisis aspek finansial atau keuangan dari segi kebutuhan dana. Itu berapa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis yang meliputi membiayai aktiva tetap dan modal kerjanya seperti itu. Kemudian sumber dananya itu dari modal sendiri atau dari hutang. Kemudian menghitung aliran kasnya itu yang keluar dan yang masuk itu berapa, seperti itu. Jadi kita harus membuat pencatatan pengeluaran dan pemasukan di dalam menganalisis keuangan ini tadi. Kemudian menilai kelayakan bisnis tuh dengan 5 metode ini ya. Ada payback period, kemudian average rate of return, kemudian profitabilitas index, kemudian internal rate of return itu, dan net present value. Nah, ya pada intinya menilai kelayakan bisnis kita itu layak enggak kita jalankan. Maksudnya dari segi kualitas produknya itu, kayak contoh makanan dan minuman ya, apakah halal, apakah itu benar-benar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, seperti itu kan. Kita kan kalau misalnya kita membuat suatu produk terus kemudian tidak sesuai dengan minat konsumen, seperti itu. Mungkin dari segi pengolahnya kan sekarang juga banyak sekali produk-produk yang dimana komposisinya itu berbahaya gitu loh, kayak contoh pakai borak atau mungkin hal-hal yang benar-benar itu bisa membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Itu kan sangat beresiko, seperti itu. Kemudian bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik? Membuat perencanaan bisnis yang baik, yang pastinya berkualitas ya, itu yang tertarget. Jadi perencanaan yang baik ini adalah sebuah proses atau sebuah mekanisme, bukan hanya sekedar perencanaan. Nah, di sini perencanaan yang baik ini indikatornya itu yang pertama itu sederhana, perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan dan mengundang kemudahan dan kepraktisan. Jadi ketika kita membuat suatu produk ataupun kita membuat suatu perencanaan di dalam produk usaha, itu harus sesuai dengan kemampuan kita juga gitu loh. Kalau kita bisanya membuat usaha ini ya sesuai dengan kadarnya kita gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu ya kita jalankan. Jadi kita harus bisa menilai diri kita sendiri juga gitu. Kemudian spesifik, yang konkret. Kemudian terukur, spesifik dalam waktu, personalianya dan anggarannya. Ini harus jelas, harus terperinci ya, harus spesifik. Jadi kayak komposisinya itu harus seimbang gitu loh. Kemudian realistik, realita. Perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya. Intinya sesuai tujuannya itu seperti apa, terus anggaranmu itu berapa sekian itu ya sesuai apa yang kamu tulis di dalam perencanaan itu tadi ya, seperti itu. Kemudian pencapaian waktunya, waktu produksinya itu
kapan, kemudian penjualannya itu kapan, pendistribusiannya itu kapan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu komplit atau lengkap, perencanaan yang lengkap semua elemennya gitu. Jadi semuanya harus lengkap ya, sesuai yang sudah saya jelaskan di awal tadi mengenai perencanaan itu apa saja gitu. Itu harus lengkap, itu semuanya harus kalian tulis itu. Kemudian untuk selanjutnya, oke, untuk perjumpaan kajian kedua kali ini kita cukupkan ya. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang saya berikan, dan intinya selamat berproses di Kopmah Hikmah IAIN Ponorogo, dan terus semangat kepada teman-teman, jaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dalam mungkin menjelaskan materinya atau seperti apa, saya juga mohon maaf ya, karena saya di sini juga baru belajar sama seperti teman-teman semua. Jadi kita di sini saling sharing-sharing, saling belajar bareng seperti itu ya. Tuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.